Ini tuh tanahnya lebarnya hanya 2,8 meter. Terus di sebelahnya ada gang. Gangnya lebarnya 3 meter. Jadi gangnya sama tanahnya ini lebar gangnya. Nah, jadi akan menarik karena sebenarnya ini adalah sebuah studi tentang narrowness, tentang smallness, tentang kehidupan di tengah kota yang lahannya semakin sempit tapi harus tetap lebar, tetap nyaman. Ini tembok ini sengaja dibiarkan karena dulu sebenarnya ini adalah sebuah rumah yang cukup besar yang dimiliki oleh sebuah keluarga, terus dibagi-bagi menjadi beberapa kapling dan anak bungsunya mendapatkan kapling yang paling kecil. Tembok yang ini dilestarikan supaya ada memento, tidak semuanya baru, jadi bangunan barunya seperti tembok yang lama yang memang sengaja dibuat apa adanya dengan rumput dan sebagainya. Ini nanti temboknya akan dibuat tetap berlumut supaya dia kontras dengan warna merah bangunannya. Ini bambu ginseng. Sekali lagi, seng. Ini nanti warung-warung yang ada di sini akan saya pindahkan ke depan supaya menjadi bagian dari bangunan yang baru. Terus ini harus dibersihkan supaya sesuai dengan bentukan yang di sini. Jagalah kebersihan. Ini nanti Bu Karmi akan saya buatkan kios di depan supaya bubur tumpang, bubur ketan kinto, bubur kerik, ketan kinto, bubur deli, Bu Karminya bisa tetap dilestarikan bersamaan dengan bangunan yang baru dan yang lama, supaya nanti gang ini bisa lebih bersih sehingga sesuai dengan tulisan yang di sini, yaitu jagalah kebersihan. Proyek belum jadi, kita masuknya lewat belakang ya. Jadi memang sengaja dibuat di pintu belakang supaya lebih aman. Masuk. Tempat ini lebarnya kecil luar biasa ya, cuma 2,8 meter. Sehingga keinginan saya untuk membuat sebuah tempat F&B yang baru di lantai satunya menjadi tantangan yang luar biasa. Entah bagaimana hasil akhirnya, kita tunggu saja nanti bagaimana negosiasi dan kolaborasi antara saya dan Chef Erik yang akan menggawangi tempat makan yang baru di Salatiga ini. Tunggu ya teman-teman. Jadi di lantai satu yang sempit ini kita akan menyajikan makanan-makanan, menu-menu yang masih kita cari sampai sekarang, karena kita masih mencari sweet spot antara tempat yang sangat luas itu dengan makanan orang Salatiga pengen tuh makanannya kayak gimana sih yang cocok buat lidah Salatiga dan sekitarnya. Jadi kita pun sampai sekarang masih mencari-cari apa itu makanan yang paling cocok yang kita sajikan di sana. Tapi nanti kita yang pasti akan disajikan dengan atmosfer yang familiar tapi lebih apa ya, kayak naik level dikit lah, kayak makan di warung, makan di pinggir gang, tapi dengan touch yang lebih classy. Saking kecilnya, tempat buat tangga pun harus benar-benar dihemat-hemat, diperhatikan. Lihat, railing tangganya harus dibuat dari plat besi 1 cm supaya tidak membuang tempat yang tidak diperlukan. Yuk, naik. Ini ruang apa ya? Oh, saking nggak ada tempat, ini akan menjadi satu-satunya ruangan di bangunan ini di mana semua control center untuk mengendalikan semua bangunan ini akan dilakukan. Sempit sekali, tapi kayaknya cocok lah
cukup buat 2 atau 3 orang. Tuh, bangunan ini belum jadi saking panasnya sampai ganti baju. Tapi memang nanti juga untuk ruangan koridor ini tidak akan menggunakan AC. Saya akan mencoba memanfaatkan penghawaan buatan dari luar. Oleh karena itu, makanya di koridor yang sempit ini materialnya akan menggunakan grating supaya pertama terlihat lebih luas, kedua juga supaya udara bisa mengalir dengan lebih mudah dari atas ke bawah, dan diharapkan tidak perlu ada penghawaan buatan untuk menghemat energi yang akan digunakan di bangunan ini. Nah, kalau teman-teman lihat, saking kecilnya koridor dan tangga ini, semuanya sudah dihitung, setiap sentimeternya itu semua berharga. Jadi contohnya ini railingnya dibuat dari pipa yang diameternya 1 cm tapi kuat karena ini solid. Ini digunakan sebagai barrier, sebagai railing supaya orang tidak jatuh pada saat naik tangga ini. Terus kemudian perhatikan, ini gratingnya semua juga terbuat dari grating besi. Jangan khawatir, aman. Jadi secara fungsi tetap akan sangat aman, tetapi secara desain juga tetap sangat estetis dan tetap membuat ruangan ini menjadi lebih luas ya. Karena memang saking tingginya saking sempitnya lahan, orang memang harus naik turun di bangunan ini untuk mengalami pengalaman dalam hal art, lifestyle, dan F&B. Jadi nanti akan ada tempat makan di bawah, akan ada tempat makan di atas, yang rasanya akan menjadi menarik sekali karena pengalaman beraktivitas di bangunan yang sempit ini akan menjadi semakin dikuatkan. Ini adalah ruangan yang akan menjadi bagian dari service hospitality di bangunan ini. Lihat, saking hematnya, lebarnya hanya 2,8 meter dan plafonnya 2,4 meter. Ada kamar mandinya yang semua sudah dihemat sedemikian rupa supaya kita bisa melakukan aktivitas bersih-bersih. Ada wastafel, ada shower, nanti akan ada WC. Jangan khawatir lah. Semua yang perlu dilakukan dalam sebuah kehidupan lifestyle bisa dilakukan di sini. Teman-teman, tempat ini tuh luar biasa kecilnya. Tapi kenyamanan tetap harus jadi nomor 1. Jadi karena orang harus naik 6 lantai, last minute waktu desain, akhirnya diputuskan kita harus pakai lift. Nah, ketemulah lift yang diameternya hanya 70 cm. Lift ini nanti cukup untuk 1 orang dan membawa barang, bisa juga dipakai untuk makanan. Belum dipasang sih sekarang, cuma nanti kalau dipasang, teman-teman bisa lihat bahwa memang lift ini spesial dibuat untuk bangunan ini. Saking tricky-nya juga, nanti lift tidak akan turun di semua lantai, jadi memang teman-teman tetap akan diberi kesempatan untuk olahraga dikit lah. Dan namanya juga bangunan sempit dan tinggi ya, percuma dong kalau naik lift terus. Kita harus mengalami naik turunnya dan ngos-ngosannya. Kita naik yang paling atas ya sekarang. Jadi ini nanti paling atas adalah tempat untuk makan, untuk kopi. Tapi karena fasilitasnya luas, ruangannya terbatas, jadi memang tidak akan bisa banyak orang. Nah, tempat ini saking luasnya terbatas, makanya bahkan railingnya pun menggunakan plat besi. Di sini nanti ada serving counter untuk bikin kopi, bikin minuman, sehingga teman-teman nanti bisa menikmati sore dengan cara yang berbeda di Salatiga di lantai 6 bangunan ini. Tapi nanti suasana seperti bagaimana, interior seperti bagaimana, harus disimpan dulu, top secret. Tutup dulu. Tapi pemandangannya boleh dilihat, pemandangannya luar biasa teman-teman. Coba lihat ya. Keren kan? Dari Merbabu, kemudian ada Sindoro, ada Telomoyo, dan lihat di sebelah kanan teman-teman akan bisa melihat Rawa Pening.
Nah deh, kalau gitu spill dikit ya. The best part dari bangunan ini sebenarnya adalah balkon ini. Lihat deh teman-teman. Dari balkon ini kita bisa melihat ada merbabu yang sedang diselimuti awan, ada Gunung Andong, Telomoyo, ada Rawa Pening. Jadi punya ide nih, tempat ini kayaknya nanti bisa jadi tempat untuk propose ke cewek kamu. Atau bisa juga buat tempat akad nikah, alternatif tempat akad nikah yang baru di Salatiga. Dengan pemandangan yang luar biasa ini akan menjadi spot foto yang tepat untuk meresmikan hubunganmu dengan orang-orang yang dicintai. Yuk, udah capek, yuk kita turun ke bawah lagi melewati the most iconic staircase dan koridor yang semua terbuat dari besi, yang semuanya transparan, yang semuanya bisa melihat ke bawah dan ke atas. Jadi gimana jalan-jalannya hari ini? Makin penasaran nggak? Kalau semakin penasaran, tunggu saja tanggal main berikutnya. Karena bangunan ini akan menjadi tempat untuk art, lifestyle, dan F&B dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya di Salatiga. Di Jakarta juga belum pernah ada, bahkan mungkin yang pertama di Indonesia. Jadi stay tune!